Kabarin Ustadz Fajar ya. Siap, Sat, siap. Jelas, Sat. Kabarin. Nah, kemudian ini Ana kabarin sebelum dimulai di Saudi ini kalau Zoom kalau nggak salah wajib pakai VPN ya. Di Saudi Oh, wajib pakai VPN. Nah, Ana sekarang lagi pakai VPN. Nah, kalau aplikasi yang Ana pakai itu VPN-nya itu 30 menit sekali minta ganti mati gitu, mati habis bikin lagi. Jadi kalau ini terputus ya, siarannya terputus ya, izin mungkin 5 menit kemudian ya insya Allah nanti dimasukin lagi gitu. siap, Sat. Kalau terjadi seperti itu ya. Siap. Kemudian kalau ada yang bertanya silahkan langsung chatting ke Ustadz Fajar, eh, baik sebelum ataupun baik di tengah-tengah kajian ataupun di akhir. Tafadhol, yang penting kalau Ustadz Fajar kalau pertanyaannya itu benar-benar butuh untuk dijawab di tempat itu di waktu itu juga, nggak apa-apa, langsung aja. Saya tadi yang nanya gitu. Tapi kalau pertanyaannya bisa diakhirkan di akhir kajian, ya, tafadhol diakhirkan aja. Itu sesuai Ustadz Fajar. Yang penting chatting Ustadz Fajar baik di Zoom ataupun di WhatsApp ya. Ustadz Fajar siap-siap. Ya Siap, seperti Sat. itu. Langsung saja. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Eh, Rekan-rekan semuanya, para asatid, para guru yang saya muliakan, begitu juga rekan-rekan mahasiswa atau mahasantri ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mahasantri eh, Kiat yang saya muliakan dan saya banggakan, kita banggakan. Kemudian juga mungkin rekan-rekan dari mahasiswa ya selain Kiat, mahasiswa Universitas Islam Madinah dan rekan-rekan saudara saudari seiman ya di tempat masing yang saya muliakan. Seperti biasa ya kajian saya di dalam kajian seperti biasa kita niat berbela ya. Nih kita harus niatnya benar nih ya. Kajian kita ini yang mungkin hanya 1 jam atau lebih sedikit. Nah ini mudah-mudahan bisa menyemangatkan iman kita selama minimal seminggu ke depan lah. Bisa menambah wawasan kita, bisa memperbaharui iman kita, bisa menambah amal ibadah, dan bisa memperbaiki akhlak kita, dan yang penting bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah kita di akhirat kelak sampai kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama sang kekasih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin, ya Ya. Rabbal. Sebelumnya Ana sampaikan sedikit tentang program kajian ini, serial kajian ini. Sebentar ya, sebentar. Nah, pertama kompetensi ya, tiap utama kajian ini adalah 60% ya. 60% itu adalah materinya. Ya, materinya yaitu kisah-kisah para ulama ya. Itu materinya. 60% kajian ini itu kompetensinya itu ya, memahami materinya. Ya, jadi sama aja kayak kajian-kajian yang lain, itu kajian kuping ya, kajian nguping istilahnya. Jadi sebagai kajian. Tapi 40%-nya ya, 40%-nya eh, kita kita targetkan atau kompetensinya adalah membiasakan atau memperbanyak membaca dari kitab-kitab kuning. Jadi nanti setiap minggu kalau ada yang bertanya kitabnya apa, Ustadz, materi utamanya apa? Materi utamanya saya susun dalam berbahasa Arab tanpa harokat dan akan disebar setiap minggu. Ya, dengan materi yang berbeda. Ya, seperti itu. Itu ya, kompetensi kajian ini 40% adalah bahasa. Ya, nanti teman-teman dari KIT yang membaca. Ya. Nah, kemudian 60%-nya adalah materinya.
Kemudian sekarang ini kajian ini tentang apa, Ustaz? Kajian ini temanya adalah serial ya, sebagaimana namanya serial telaah Kitab Kuning dan Kisah Ulama. Nah, apa namanya? Insya Allah setiap pekan akan diadakan setiap pekan dan ini ekstrakurikuler wajib bagi peserta kiat ya, bagi mahasiswa kiat ini peserta wajib ekstrakurikuler wajib ya ini wajib ya dari semester 1 sampai semester 4 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ustadz Fajar dan Dewan Kiat yang lainnya ini jadi ekstrakurikuler wajib bagi kiat apa namanya temanya apa aja saat Insya Allah setiap pekan. Nah, temanya jadwalnya seperti ini. Minggu pertama dan minggu ketiga ini kisah-kisah ulama, tapi tematik. Ya, tematik. Ya, ikhwah, semuanya, ikhwan, semuanya. Kalau minggu ke-1 dan minggu ketiga itu tematik. Jadi misalnya semester minggu ini nih kita membahas tentang apa tadi? Tentang kisah-kisah Insya Allah yang akan kita bahas adalah kisah-kisah para ibu ya para ibu yang bisa melahirkan atau mendidik anaknya sampai menjadi seorang ulama. Nah, ini banyak yang nanya ya. Nah, seperti ini makanya saya jadikan tema pertama pekan ini adalah itu. Nah, mungkin tema kedua atau minggu ketiga nanti terserah. Kalau ada yang usul peserta kiat ataupun lain peserta kiat, silakan kalau mau ngusul ke Ustadz Fajar atau yang punya nomor saya, silakan ke saya. Tafadhol ya seperti itu. Nah apa namanya itu minggu ke-1 dan minggu ketiga. Nah adapun minggu kedua dan keempat insya Allah kisah-kisah ulama juga tapi biografi ya biografi. Jadi kedua misalnya kita akan membahas biografi Imam Ahmad misalnya. Nah maka kita membahas tentang biografi Imam Ahmad, lebih mengenal para ulama, lebih mengenal Imam Ahmad dari mulai lahirnya, ya kemudian keluarganya bagaimana, nah kemudian ibadahnya bagaimana, menuntut ilmunya, kisah-kisah inspiratif lah pokoknya. Jadi semua ya di kajian ini itu studi utamanya adalah kisah-kisah inspiratif dari para ulama, baik yang bentuknya tematik. Nah, kalau tematik berarti kisah-kisahnya yang berhubungan dengan tema itu, ulamanya siapa aja bebas. Ya, paham ya bedanya ya? Kalau apa? Kalau yang minggu 1 dan 3 tematik, berarti yang penting tema, pelakunya atau tokohnya siapa aja itu bebas. Nah, adapun kalau yang minggu kedua dan keempat itu biografi. Jadi satu pertemuan satu ulama. Nah, kisahnya tentang apa aja bebas. Yang penting yang inspiratif. Apakah temanya tentang birrul walidain, apakah temanya tentang tentang apa namanya? Tentang sholat, apa temanya tentang politik bisa jadi dan seterusnya. Nah, paham ya? Terkopi semuanya ya, Ustaz Fajar. Gimana semuanya? Masih terdengar jelas kan ya? Ya. Nah, langsung saja Jelas. kita mulai. Ya, langsung saja kita mulai baca halaman pertama. Tafadhol Ustaz. Ustaz siapa yang di ini? Yang disuruh? Ya. Saya Pak Ustadz, saya. Ya. Ahlan, Ustaz siapa ini? Febi, Ustaz Pak Febi Ustadz. ya? Ya, Oh, Ustaz Febi ya. ya. Tafadhol. Ininya diperbesar ya apa? PDF-nya ya? PDF-nya diperbesar ya. Nah, sesuai bacaannya. Ya. Sudah jelas belum, Ustaz? Kayaknya lebih perbesar lagi, Set. Iya. Oh ya, berarti nanti ya di sayanya juga nanti saya perbesar lagi lah di PDF-nya. Tapi ini bisa diperbesar lagi, Set. Bisa, Ustaz. Nggak apa. Yang penting segaris aja, segaris apa? Segaris tulisan aja nggak apa-apa. Iya, Ustaz. Bukan segaris kertasnya, garis tulisan. Ya, ya, Fadol. Lebih gede lagi juga nggak apa-apa, ya. Biar lebih jelas. Nah, Ya. Fadol. Fadol nanti di scroll-scroll aja. Tafadhol Set Febi ya. Iya. Arabnya saja ya Pak Ustadz. Iya, Arabnya. Nggak usah sama terjemahnya, nanti saya yang terjemahin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Qasasun nisa'i sona'na ulama'a. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Oh, maaf sebelumnya, maaf nih saya potong. Sebelumnya nih bagi peserta yang bukan kiat ya, bagi peserta-peserta yang hadir di daurah ini bukan kiat. Nah, ini kiat ini adalah sebuah kuliah ya, sebuah kuliah. Insya Allah ada S1-nya. Nah, ini yang mahasiswanya ini adalah mahasiswa yang mungkin apa namanya, yang sudah cukup umur, ya maksudnya bukan mahasiswa umuran mahasiswa dan juga sudah sibuk dengan profesinya masing-masing, tapi diproyeksikan untuk bisa baca kitab kuning. Nah, ini ikhwah-ikhwah yang belum tahu tentang kiat. Nah, begitu juga ikhwah-ikhwah semuanya di kiat. Nah, ini saya bangga sekali dengan hasil evaluasi terakhir. Nih peserta kiat, Masya Allah, mereka sudah ya jauh lebih tua dari saya, ya akramakumullah, mungkin sudah kepala 4 atau bahkan ada yang kepala 5. Nah, tapi mereka dan modal nol ya, penguasaan bahasa Arabnya nggak ya minim atau nol. Nah, tapi dengan mengikuti program kiat ini contohnya tadi Ustadz Feby baru 2 tahun ya, baru 2 tahun di program kiat, dan begitu juga semester 4 yang lain, mahasiswa semester 4 yang lain, tapi alhamdulillah baca kitab kuningnya ya minimal saya yakin sekali lebih bagus daripada santri yang 2 tahun belajar nahwu sorof ya. Jadi teman-teman nih, para guru-guru sepuh-sepuh kita di kiat ini, 2 tahun di kiat, saya yakin sekali itu hasilnya sebagaimana evaluasi terakhir itu lebih bagus daripada santri yang 2 tahun nyantri di pesantren gitu. Tafadhol, lanjutkan. Lanjutkan Ustaz Febi ya. Ya, Tunkahul mar'atu li arba'in. 5 liha wali hasabiha wali jamaliha walidun yaha walidiniha ya. walidiniha fadfar bidatid dini taribat yadaka. Ya, Masya Allah. Ini saya yakin kelas 2 SMP, ya, kelas 2 SMP santri yang mungkin belajar bahasa Arabnya seharian selama 2 tahun, saya yakin belum bisa baca hadis kayak tadi, ya. Ini subhanallah Ustadz Feby 2 tahun di ini udah bisa ya. Ustadz Feby nanti korinya ini ya, ngikutin saya. Jadi kalau saya bilang cukup, maka saya jelaskan. Nah, kalau saya bilang lanjut, nanti baca. Ya, bismillah. Ikhwah semuanya, ini kita judulnya bagaimana seorang wanita itu bagaimana seorang wanita, seorang ibu bisa mendidik anaknya untuk menjadi ulama. Nah, ini karena memang kalau ada pertanyaan sebenarnya yang harus lebih soleh ya, itu sebenarnya suami atau istri ya. Kalau ada pertanyaan sebenarnya yang harus lebih soleh itu suami atau istri. Nah, kebanyakan itu menganggap bahwasanya yang lebih soleh itu harusnya suaminya, laki-lakinya. Nah, ternyata tidak. Artinya apa? Kalau bisa ya, kita itu mencari wanita itu yang jauh lebih soleh daripada kita. Ya, dia jauh lebih soleh daripada laki-laki. Karena kenapa? Karena pengaruhnya agama istri ke suami itu lebih besar daripada pengaruh agamanya suami ke istri. Terkopi ya. Jadi lebih banyak orang cowok yang jadi soleh karena sebab istrinya. Nah, daripada cewek yang jadi soleh daripada suaminya. Ya, seperti itu. Jadi pengaruh. Berapa banyak orang yang Sunni, suaminya Sunni misalnya, tapi gara-gara istrinya Syiah jadi Syiah. Betapa banyak suami yang aslinya Islam, tapi gara-gara istrinya Kristen, ya jadi keluar, jadi murtad. Naudzubillah min dzalik. Nah, betapa banyak yang
suami yang tadinya istiqomah ya, istiqomah. Nah, karena istrinya mungkin kurang istiqomah, akhirnya jadi ikut nggak istiqomah. Nah, seperti itu. Nah, ini dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya ini. Ya, dalilnya ini. Fadfar bidzatid dini. Ya, halo, kayaknya mati ya mungkin. Sambil menunggu Ustadz masuk kembali, kayaknya tadi terputus ya. Suaranya terputus. Kita tunggu kembali suara dari Ustadz Nur Iskandar dari Madinah. Ya, diinformasikan untuk tetap sabar. Kita menunggu untuk masuk kembali Ustadz, karena di Madinah ketika live Zoom itu harus pakai VPN dan setengah jam sekali mati gitu. Kemudian baru nanti bisa masuk lagi. Ya, alhamdulillah kita memasuki pelajaran awal ini, ya, hadis yang berkaitan dengan menikah, ya, wanita yang dinikahi. Kita masih menunggu Ustadz untuk masuk. Ya, diinformasikan kembali kepada sahabat semuanya, ya, baik mahasiswa, mahasiswi Kiat, ini merupakan ekstrakurikuler wajib, di mana untuk menambah literasi wawasan keislaman maupun bahasa Arab. Walaupun di kelas sudah belajar, mungkin kita tambahkan di ekstrakurikuler ini untuk semua jenjang semester dari awal maupun semester 4-nya. Alhamdulillah Ustadz sudah masuk kembali. Kita masuk ke pelajaran yang tadi. Ahlan semuanya udah jelas? Ya, sudah Sad, Ya, sudah, udah alhamdulillah. jelas lah ya. Ya, Ya, ini kita udah masuk lagi. siap, Sad, siap. Ya. Sat, Fadal, Sad. gambar ananya bisa dimunculkan nggak, Sat? Sama kertasnya juga, sama bukunya juga, sama PDF-nya. Oh, yang dari Dua-duanya Anda, Sad. muncul gitu. Oh, dari Ana ya? Bentar, kalau mau dimunculkan nanti anak keluar dulu, Sad. Oh gitu. Oh iya deh, Ya, terserah. Ya, biar ini. Ya. silakan, Sad, Nah, sama dibagikan, ininya, Sad. sama kitabnya, sama kitab. Ya, jadi eh, kitabnya. Jadi bisa nggak sama ananya nampak tuh? Bentar, Sad. Ya, halo. Halo, halo, Sad. Ya, Ustadz mau share sendiri atau sama kami? Ya, Afwan. Ini insya Allah habis ini nggak putus-putus lagi ya. Udah ini, udah Siap. anak VPN-nya. Ya, ya, Sat. Apa kitabnya nampak juga bisa nggak, Sat? Iya. Ananya nampak sama kitabnya nampak. Ya, ini. Ya, diperbesar saja. Ya. Nah, siap. Iya, nah. Ya, kalau nggak bisa digabung nampakin dua-duanya nggak apa-apa, Sat. Bukunya aja yang penting. Ya, bukunya aja yang penting ya.
Sudah? Ya, sudah. Diperbesar lagi, Sat. Afwan, Sat. Iya. Nah, ya, biar pada kelihatan. Ya. Nah, intinya tadi udah saya jelaskan ya. Nah, artinya laki-laki itu eh, pengaruh agama ya. Pengaruh agama wanita itu lebih besar daripada ke laki itu lebih besar daripada pengaruh agama laki-laki ke wanita ya. Lanjutkan Ustaz Febi bacanya Ustaz Anabillah. Ya, maaf saya terjemahin ya. Tadi sampai mana? Ini Rasulullah ngejelasin ya. Rasulullah ngejelasin tunkahul mar'atu li arba, wanita itu biasa laki itu biasanya menikahi perempuan itu motifnya 4 ya. Kadang gara-gara lima liha gara-gara hartanya, kemudian wali hasabiha gara-gara hasab ini kemuliaan keluarga ya. Kemuliaan keluarga gara-gara keluarganya yang mulia. Nah, ketiga gara-gara cantiknya, keempat gara-gara agamanya. Nah, ini Rasulullah nyeritain bukan nyuruh ya. Jadi ini kan ada empat ya. Ada empat apa namanya faktor: harta, kemuliaan keluarga, hasab, kemuliaan keluarga, kecantikan, sama agama. Nah, ini bukan perintah ya. Yang perintah ya, yang perintah hanya ini jelasnya ini aja. Makanya beruntunglah, maka ambillah keberuntungan bidatidin dari perempuan yang memiliki agama yang baik, taribat siadak. Ya, karena nanti taribat siadak, taribat artinya apa? Taribat siadak itu bahasa Arabnya artinya maka engkau akan beruntung. Ya. Maka engkau akan beruntung. Itu maksudnya taribat siadak. Nah, kita lanjut. Nah, baca lagi Ustadz Febi an Abdillah. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata'un khairu mata'id dunya al-mar'atus solihatu. Ya, nah ini di hadis ini udah terkenal ya. Dunia ini adalah perhiasan, dunia mata, dunia ini adalah perhiasan. Nah, dan sebaik perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Ya, wanita yang solehah. Nah, pokoknya nggak ada perhiasan, nggak ada harta dunia. Mata itu perhiasan, bisa diartikan harta, bisa diartikan apa namanya benda ya. Mata ya, itu tidak ada perhiasan dunia, tidak ada keuntungan dunia ya, kecuali yang lebih baik melebihi wanita istri yang soleh. Nah, istri yang soleh lah pokoknya udah eh, dunia akhirat lah. Pokoknya kalau dapat istri yang solehah itu dunia akhiratnya pasti ada kebaikan ya, seperti itu. Ya, lanjut An Ibnu Umar, lanjut. Ya. Ustaz Febi lanjut. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Ya. ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi Ya, fal ya, amirul ya lanjut. ladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Ya.
wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Ya. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Ikhwah semuanya, para asatid, coba langsung saja ke intinya. Coba ini baris keempat dari hadis Ibnu Umar ya. Baris keempat dari hadis Ibnu Umar, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Nah, artinya wal mar'atu dan istri ya, ra'iyatun itu bertanggung jawab ya, atau pemimpin ya. Wal mar'atu ra'iyatun, pemimpin. Ra'iyatun artikan aja pemimpin lah. Pemimpin atau penanggung jawab ya. Ala baiti ba'liha, bertanggung jawab tentang apa? Baiti ba'liha, rumah suaminya. Ba'al itu suami ya. Ba'lun itu suami tapi bahasa yang fushah ya. Kalau bahasa fushahnya itu suami ba'lun. Nah, kalau fushah juga tapi enggak setinggi ba'lun, yaitu zaujun ya. Zaujun artinya suami tapi lebih fasih ya, lebih fushah itu ba'al. Nah, wa waladihi, dan bertanggung jawab atas anaknya. Wahia itu perempuan mas'ulatun, bertanggung jawab, diminta penanggung-jawabannya nanti di akhirat ya, ada LPJ-nya ya, anhum, tentang kewajibannya. Nah, jadi gini, kalau ada pertanyaan ya, ikhwah, kalau ada pertanyaan, sebenarnya apa sih kewajiban istri ya? Apa sih kewajiban istri? Nah, kewajiban istri itu ya, ini kewajiban utama ya, kewajiban utama istri ada 4 ya, baik itu istri, baik itu ibu ya, baik ya, maksudnya sudah punya anak ataupun tidak, intinya seorang istri lah umumnya. Istri itu kewajibannya 4, ini harus dinotis nih ya. Kewajiban suami ada banyak ya, ini saya sebutin lah dua-duanya. Nah, utamanya, nah, satu ya, kewajiban suami dulu lah, kewajiban suami dulu. Kewajiban suami harus memenuhi kebutuhan primer dan sekunder anak dan istrinya. Semua ya, harus memenuhi kebutuhan primer dan sekunder anak dan istri. Ya, yang tersier hukumnya sunnah. Primer itu apa? Makanan, ya, pakaian, kemudian tempat tinggal. Yang sekunder apa? Misalnya ya seperti mandi, peralatan masak ya. Makannya wajib, tapi peralatan masaknya itu sekunder. Nah, kemudian dan seterusnya itu wajib juga. Ya, kalau yang tersier contohnya apa? Jalan-jalan, perlengkapan olahraga, ya, kosmetik. Nah, kosmetik itu kata ulama hukumnya ini tersier. Ya. Nah, itu utama ya. Itu kewajiban suami, yaitu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder anak dan istri. Ya, baik yang sifatnya ya, semua ya. Jadi itu kewajiban suami. Nah, kewajiban suami mungkin nanti akan dibahas rincinya di kajian yang lain ya. Nah, sekarang kewajiban istri. Nah, itu kalau dirinci utamanya ada 4. Nah, ini 4-4-nya ada di hadis Nabi ya. Satu apa? Ya, satu apa? Kata Nabi, ala baiti ba'liha, yaitu mengurus rumah suami. Ini kewajiban satu, kewajiban pertama istri. Mengurus rumah suami. Ya, mengurus rumah suami. Jadi mengurus di sini maksudnya yang sifatnya perawatan, yang ngurus. Tapi ya pengadaan itu suami. Pengadaan suami ya. Yang beli kompor suami ya. Yang betulin kompor suami. Ya, tapi yang pakai kompornya itu istri. Ya, yang merawatnya juga istri. Nah, tapi kalau ada yang rusak, nah itu kewajiban suami. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Kompor itu hanya contoh aja. Jadi perawatan itu istri, pengadaan dan pembaikan itu suami. Ya. Nah, kemudian kewajiban kedua adalah wawaladihi, yaitu ngurus anak. Ya, ngurus anak. Nah, mengurus anak ini sampai umur 7 tahun ya. Mengurus anak sampai umur 7 tahun
ini adalah kewajiban utama istri, ya. Suami pun wajib ngurus anak, ngedidik anak wajib, ngurus dan ngedidik anak wajib. Tapi kalau di bawah umur 7 tahun itu kewajibannya lebih wajib istri. Ya. Tetap suami juga ngebantu, bapak juga wajib ngurus anak. Tapi yang lebih wajib adalah istri. Nah, kemudian kewajiban ketiga itu apa namanya? Memenuhi kebutuhan biologis suami. Nah, ini kalau ini udah jelas ya, seperti itu. Nah, kemudian kewajiban keempat adalah menjaga dirinya, istri ini menjaga dirinya, menjaga kesucian dirinya. Nah, menjaga kesucian dirinya. Nah, artinya apa namanya? Ya harus menjaga kesucian dirinya. Paham ya, artinya dia ya, ini contoh yang nggak menjaga kesucian dirinya, misalnya membuka aurat, ya, kemudian apa namanya, selingkuh dan sebagainya. Nah, kemudian dan sebagainya itu, kalau ada pertanyaan apa kewajiban istri, itu sebenarnya banyak, tapi disimpulkan dalam 4 itu. Apa aja tadi? Menjaga rumah suami. Nah, kemudian mengurus dan mendidik anak. Nah, kemudian ketiga, memenuhi kebutuhan biologis suami. Nah, kemudian sama yang keempat adalah tadi apa? Yang keempat tadi apa? Menjaga kesucian dirinya. Nah, ini jadi poin kedua ini apa? Yaitu mendidik anak, ya. Nah, ini dalilnya ini, mendidik anak. Ya, langsung saja. Kayaknya Syairun Nil itu dilewatin ya. Syairun Nil dilewatin. Nah, langsung halaman ketiga, Ustaz Fajar. Atau Syairun Nil dibaca tapi bait pertamanya aja. Ya, lanjut baca. Siapa, Ustaz Feby atau yang lainnya boleh. Bu Teh Nila ya. Ya, fadal. Syairunil. Ya. Itu. Fadal ya. Qala Syairun Nil. Yang apa? Yang nggak apa-apa, yang syairnya dibaca juga atasnya. Halaman kedua. Oh, yang itu masih Ya. saya, Ustaz, masih saya. Iya, baca. Oh, masih Ustaz Feby, ya, ada fadal. Qala Syairun Nil. Qala Syairun Nili Hafidhu Ibrahimu. Ya, Syairun Nil maksudnya penyair Sungai Nil, ya. Ya. Maksudnya Mesir. Penyair Mesir namanya Hafidh Ibrahim. Ya, lanjut. Al-ummu madrasatun idza a'dadtaha. A'dadta syu'ban tayyibal a'raqi. Ya, a'datta sya'ban thayyibal a'raqi. Ya, lanjut, nggak apa-apa. Nah, ini bait pertama aja ya, saya jelaskan. Bahwasanya ibu itu adalah sekolah pertama, ya. Sekolah pertama yang mana kalau dimaksimalkan, maka kalau dipenuhi, ya, kalau dimaksimalkan, ya, ibu ini menjadi fungsi sebuah sekolah, maka a'datta sya'ban thayyibal a'raqi. Maka Anda akan menciptakan generasi thayyibal a'raqi, generasi yang baik. Ya, artinya kalau dimaksimalkan pendidikan, jadi pendidikan yang paling utama yaitu pendidikan seorang ibu. Ya, dan itulah kalau ingin membentuk sebuah generasi yang hebat, ya, maka hebatin dulu pendidikan ibu ini. Jadi kuncinya ini di pendidikan ibu. Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Bait ketiga baca, Ustaz. Al-ummu ustadzul asatidatil ula, ya. Al-ummu ustadul asatidatil ula. Sagolat Ya. ma'asiruhum madal afaki. Ya, Ma'asiruhum. madal afaki. Ya, ma'asiruhum. Ya. Al-ummu, ya, ya. Al-ummu, ibu itu adalah ustadzul asatidah. Ya, gurunya para guru. Al-ula yang syagolat ma'athiruhum, ya, yang mana jasa-jasanya syagolat akan selalu terkenang, ya, akan selalu syagolat itu maksudnya menyibukkan, ya, menyibukkan di sini maksudnya akan selalu terkenang, ya, di hadapan oleh para anak, ya, oleh manusia, madal afaki, di
dimanapun tempat itu, dimanapun ya, guru pertama itu adalah ibu, dan ya ibu guru pertama yang selalu dikenang sepanjang masa ya. Ibu adalah pahlawan ya, pahlawan dalam hidup kita ya. Ibu kita itu adalah pahlawan pertama dalam hidup kita, tanpa debat lah, no debat. Ibu itu adalah pahlawan pertama dalam hidup kita. Makanya dulu ada kisah ya, ada kisah tabiin ya, tabiin dia ngegendong ibunya dari Khurasan ya, dari Khurasan. Nih, masya Allah, ini ceritanya parah banget ya. Ceritanya jadi ada seorang anak ya, tabiin, seorang tabiin itu berarti muridnya sahabat ya. Itu dia menggendong ibunya dari Khurasan ke Mekah. Ya, menggendong ibunya dari Khurasan ke Mekah. Ya, Khurasan itu kalau sekarang itu Iran Timur Laut. Ya, Iran Timur Laut dekat Uzbekistan lah. Khurasan itu Timur Laut, Iran dekat Uzbekistan. Nah, itu dia ke Mekah ngegendong ibunya. Ya, ngegendong ibunya. Jadi berapa kilometer itu? Ya, sekitar 3.000 lah, sekitar 3.000 kilometer dari Iran Utara sampai ke Mekah ya, sampai ke Saudi. Ya, dari Mekah ke Irak aja itu 1.000 lebih lah. Dari Irak ke Khurasan itu 1.000 lebih. Nah, 3.000 lah, 3.000 kilometer. Ya, jadi ada orang tabiin ngegendong ibunya itu 3.000 kilometer. Kalau kalau di Indonesia 3.000 kilometer berapa tuh? Dari mana sampai mana tuh? Ya, dari Aceh lah ya, dari Aceh sampai Jawa Tengah lah, dari Aceh sampai Jawa Tengah atau sampai Jawa Timur lah. Nah, itu digendong ya. Ini suaranya masih kedengeran kan ya? Ya, tes. Bisa jelas. Masih ya. Nah, itu digendong. Akhirnya pas nyampe Mekah ketemu sahabat ya. Setahu saya kalau nggak Abu Hurairah, Ibnu Umar. Seingat saya kalau nggak Abu Hurairah, Ibnu Umar. Akhirnya anak itu bilang ke Ibnu Umar, cerita, saya gendong ibu saya dari Khurasan ya, sampai sampai ini, sampai Mekah ini, sampai tawaf. Ketika tawaf 7 putaran juga sama, masih digendong sama anaknya. Nah, akhirnya anaknya ini nanya ke Ibnu Umar atau Abu Hurairah, saya lupa, kata beliau, wahai sahabat Nabi, apakah saya telah menggendong ibu saya dari Khurasan sampai ke sini? Ya, apakah saya sudah dianggap berterima kasih ya, atau memenuhi hutang budi saya, membayar hutang budi saya kepada ibu saya ya. Nih, saya gendong ini 3.000 kilometer ini udah bisa membayar budi orang tua saya enggak, ibu saya enggak? Kata Ibnu Umar apa? Abadan, walau tolkotan min tolkotiha ya. Kamu ngegendong ibu saya, kamu dari Khurasan sampai ke sini itu ngebayar budi atau ngebayar jasa ya, satu pembukaan atau satu sakit ketika hamil itu pun nggak terbayar, kata Ibnu Umar, kata atau Abu Hurairah, kata sahabat tersebut. Jadi rasa sakit ibunya, jasa ibu atau pengorbanan ibu, merasakan bagian dari sakit ketika hamil itu aja nggak terbayar. Sedikit itu tuh ya, sebagian rasa sakit yang dirasakan ibu tatkala hamil itu pun nggak terbayar walaupun anaknya menggendong ibunya 3.000 kilometer. Nah, ini bayangkan jasa ibunya, ya betapa besar hutang budi seorang anak kepada ibunya. Ya, ini nggak bakalan terbayar. Ya, ini dari mana ya? Kok cerita begini ya? Oh, dari ibu ya, Ustadzul Asatidatil Ula. Nah, seperti itu. Ya, lanjut baca Qala al-Imbratur. Nah, Imbratur. Qala Imbaraturu al-Faransi Nabilyun Bonaparte Iya, lanjut. kulli rajulin azimin imra'atun wa naqulu Iya, Imratun, Masya Allah. Iya, wa naqulu badla hadhihi al-maqulati Iya, badal. Iya, badala hadhil maqulati. Lanjut ya. wara'a kulli rajulin azimin au imra'atin azimatin umun azimatun
Masya Allah. Ini nggak kalah bagus juga nih bacanya daripada yang tadi Ustadz Febi ya. Ya ini Ustazah bacanya bagus juga. Nah, ini terkenal udah ya perkataan Napoleon Bonaparte ya. Di belakang lelaki yang hebat itu pasti ada wanita. Nah, ini redaksinya Napoleon ya. Napoleon bilang di belakang pria hebat pasti ada perempuan. Nah, tapi kalau kita ya apa namanya makulah kita yang lebih afdol, yang lebih besar, yang lebih tepat ya, peribahasa yang lebih tepatnya, nasihat yang lebih tepatnya adalah di belakang setiap pria yang hebat atau wanita yang hebat itu ada ibu yang hebat. Nah, makanya ikhwah sebagian masyayikh di sini pernah bilang bahwasanya orang-orang hebat itu biasanya ibunya itu bukan wanita karir. Nah, ini hanya sedikit ini aja sih, hanya sedikit apa? Hanya sedikit perspektif ya, perspektif atau realita ya, realita. Tapi bukan berarti menyalahkan, tidak ya, wanita yang berkarir itu hukumnya halal, boleh dalam Islam. Tapi nanti ada ketentuan-ketentuannya, insya Allah di kajian yang lain kita bahas ketentuan wanita berkarir ya. Nah, tapi kalau ada pertanyaan ya, profesi apa yang paling baik bagi wanita ya, ini harus di ini ya, profesi apa yang paling baik ya, harus dipahami bagi wanita. Jawabannya bagi seorang istri, jawabannya adalah ibu rumah tangga ya. Profesi yang terbaik ya, dia jadi dokter misalnya ya, itu baik, baik ya, bagi dia baik ya. Dan bisa jadi perspektif dia baik. Nah, tapi secara global ya, secara global ya kan, kondisi wanita beda-beda ya, kondisi wanita beda-beda, tapi secara global adalah profesi terbaik adalah menjadi ibu rumah tangga. Nah, makanya guru saya berkata, apa, orang-orang sukses biasanya ibunya itu adalah ibu rumah tangga ya. Nah, kalau wanita karir ya bisa jadi anaknya sukses ya, tapi belum tentu soleh kan ya. Ini bisa dipahami ya, anak sosok sosok yang soleh, sosok yang hebat ya, sosok yang bermanfaat, nah itu biasanya ibunya adalah ibu rumah tangga ya, seperti itu. Nah, adapun kalau ibunya apa namanya, tapi bukan berarti pasti seperti itu ya. Banyak juga orang yang sukses, orang yang soleh, walaupun ibunya wanita karir. Nah, ini hanya secara global ya. Ini nasihat para ulama hanya secara global. Lanjut baca yang bawahnya, Ustazah. Ya, ya ukhti al-muslimah. Ya ukhti al-muslimata, kaifa Iya, tasna'in Masya Allah. Iya. Iya. al-khutbah fi tahqiqi zalika. Iya. Nah, wahai saudaraku muslimah, saudari muslimah, bagaimana kita bisa mencetak seorang ulama ya. Ini judulnya langsung, bagaimana cara seorang wanita itu bisa mencetak anak seorang ulama. Ini insya Allah ikhwah paling lama selesai 9:30, paling lama insya Allah kita usahakan sebelum 9:30 sudah selesai ya. Ya setidaknya 9:30 lah kita selesainya. Ya ukhtil muslimah, wahai saudariku, ya bagaimana Anda bisa mencetak seorang ulama. Nah, cara-caranya ada 9. Nah, ini dinotis ya ikhwah. Ini yang paling, termasuk yang paling penting ya. Apa namanya? Cara untuk mencetak anak yang soleh, anak ulama ya. Ya, itu ada 9. Ya, kita mulai satu. Ya. Ya, tafadhol dibaca saja. Ya. Ya, halo. Tadi sempat terputus, Ustaz. Nunggu masuk lagi beliau. Nunggu masuk lagi. Oh ya. Ya, sudah masuk seperti. Iya. Iya. Sudah tersambungkah, Ibu? Iya. Ibu Siti silakan untuk melanjutkan membaca
Ya, afwan Hmm. Ustaz mati. Ya, siap. Ya. Syukran ya. Wahid ad-du'a Ya, langsung dua. al-bada'u Ya. nafsi bihubbil ilmi wal ishtighali bihi wal ibadati wa takhalluqi bil akhlaqil hasanati. Masya Allah. Ini saya ragu ini kok bisa bacanya sebagus ini. Ustaz Fajar, coba dah ganti dulu dah. Saya penasaran. Ustaz, Yang ketiga itu dah. Ini kan udah. suami istri saat yang tadi baca suaminya, yang ini Oh, istrinya saat Pak Febi sama Masya Allah. istrinya. Masya Allah, tabarakallah. Anak penasaran coba yang lain, yang ketiga dah. Qori yang ketiga. Qori yang Oh, ketiga ya. kita bagi tugas saja ini yang ini mungkin Oh, nggak apa-apa, selesai. nggak apa-apa. Udah dilewat. Sebastian. Ana udah bangga, udah bangga. Maksudnya udah senang sekali. Udah senang sekali. Tadi Qori yang kedua dan ke-1 dan kedua Ya, udah bagus banget. Ya, boleh. ini Siap, udah siap. fadal. Yang ketiga. Pak Oh, Fauji mungkin ya. apa karena udah ini? Nggak apa-apa lah, langsung ketiga aja. Oh, Nggak apa-apa, langsung ketiga. Tafadhol Ustaz, Bapak siapa gitu. Pak Fauji silakan. Pak Fauji dari Minang ya, asli Minang. Halo, Pak? Tersambung untuk Pak Fauji. Tafadhol. Kita coba Langsung yang keempat boleh, yang keempat. Ini udah dibagi-bagi sih ya. Tapi mereka persiapannya dari mana itu? Bagus ya ya. dari awal, Masya Ustaz. Allah, baca Dari awal juga, Ustaz. dari awal. Oh ya udah, Ya. lanjut aja yang kedua nggak apa-apa. Ya. Lanjut aja yang kedua. Ya. Dilanjut. Qori yang kedua. Ya. Ya, Ibu. Bu Siti silakan dilanjut. Gorsu hubbil ilmi wal ibadati wal akhlaqil hasadati fi nafsil tifli. Iya. Tahfizul tifli qadran minal qur'ani wa sunnati wal lughatil arabiyyati wal ad'iyati wa a'malil ibadatil wajibati. Iya, ini ikhwah, kalau bisa ini ya apa namanya, untuk pekan depan kalau yang semester 1, semester 2, semester 3 mau baca juga tafadhol. Kalau mau ikut baca juga nanti bilang ke Ustaz Fajar, Ustaz, terserah Ustaz Fajar lah, nanti bisa jadi minggu depan semester 3 gitu yang baca tafadhol. Jadi persiapan ya, persiapan. Siap, Ustaz. Ya, ini Siap. Masya Allah. Insyaallah. Ya. Siap. Afwan nih sebelumnya, ini Ustaz Febi dan Ustazah apa namanya, umurnya udah berapa? Ustaz Febi berapa Ustaz? Umurnya Ustaz? Ustaz, ini biar jadi ini aja, biar apa? Biar motivasi Ustaz. Motivasi bagi yang lain gitu. Atau bagi yang selain kiat ya. Supaya ya. Berapa Saya Ustaz Febi? 42, Pak Ustaz. 42. Oh, Masya Allah. Kepala 4 ya. Masya Allah. Nih, Masya Allah. Kepala 4 ya. Kepala 4 tapi belajar kitab kuning ya. Mendalami di kiat 2 tahun tapi Masya Allah, tadi baca kitab kuningnya gundul ini ya. Walaupun bukan kuning ini, keras putih lah. Kitab putih ini. Tapi tetap gundul gitu. Kitab gundul ya. Tapi udah cukup bagus. Nah ini semoga peserta yang lain bisa lebih baik ya. Minimal sama kayak Ustaz Febi. Kalau bisa lebih baik dari Ustaz Febi. Nah, Ustaz Febinya juga udah Masya Allah. Nah, kita berlomba-lomba dalam bisa memahami bahasa Arab dan ilmu agama sebenarnya. Nah, ini saya jelaskan aja ya. Pertama doa ibu-ibu kalau anak kita, oh maaf sebelumnya saya jelaskan ini ya pembahasan yang kita bahas ini tidak terbatas dengan anaknya yang masih kecil ya. Yang anaknya sudah besar pun ini masih bermanfaat. Ibu-ibu, bapak-bapak ya. Pertama ini nasihat ini, pertama tema ini nih ini nggak terbatas untuk ibu aja ya. Bapak juga sama nih. Bapak juga masuk nih ke nasihat ini. Kedua, nasihat ini nggak terbatas dengan anak yang masih kecil.
Anak yang udah besar juga sama, dididik juga seperti ini supaya jadi anak yang soleh walaupun umurnya sudah besar. Nah, yang ketiga, nasihat ini tidak terbatas untuk anak ya, cucu juga. Ya, ini kalau Afan punten punten. Ustadz Fauzi, Bapak Fauzi sudah punya cucu, Ustadz Fajar. Pak Fauji umurnya 53 tahun, 3 tahun ya, belum tahu Ustaz, apakah sudah Oh, belum punya tahu. cucu atau Oh ya. belum. Nanti di Oh, halaman 4 beliau. hafidzakallah. Ya, Oh, halaman 4 beliau, Masya Allah nih. ya, bentar lagi. Nih, oh ya, nih punten Ustadz Pak Fauzi nih, akramakumullah. Ini kajian ini nggak terbatas untuk ini, untuk mendidik anak, tapi tetap juga mendidik cucu juga sama, mendidik keponakan juga sama. Jadi ini mencetak anak supaya menjadi soleh, ya, menjadi ulama. Ya, pertama apa, Bu? Bapak doa ya. Ini doa penting ya. Nah, kebanyakan dari kita nomor 1 aja belum mulai, kadang-kadang ya. Banyak dari kita ya nomor 1 aja belum mulai gitu. Apalagi nomor 2 sampai 9. Nah, kedua yaitu bad'u, memulai dari diri sendiri. Diri sendiri kita juga kalau bisa menjadi jiwa ulama. Nah, jadi ini nasihat terberat sih ya. Ya, jadi nggak mungkin isi kepala kita bukan ulama, ya artinya ilmunya bukan ulama, ya hafalan Quran hadisnya bukan ulama, tapi yang penting jiwa kita hati ulama. Hati ulama tuh kayak gimana? Yaitu cinta ilmu, ya obsesinya ilmu, obsesinya ibadah dan akhlak yang baik. Nah, ini mulai dari diri sendiri, mulai dari bapak dan ibunya. Kalau anaknya mau jadi ulama, ya bapak ibunya juga jiwanya harus ulama. Ya, jiwanya, ya walaupun ya apa namanya saldo pengetahuannya, literasinya belum seperti ulama, nggak apa-apa. Yang penting jiwanya jiwa ulama, yaitu cinta ilmu ibadah. Nah, kemudian ketiga, gorsu hubbil ilmi, menanam kecintaan kepada ilmu, kepada ibadah. Nah, ibunya ini kan ya auranya udah aura positif nih. Ibunya udah aura positif, bapaknya udah aura positif, hatinya udah hati ulama. Nah, kita tularkan kepada anak ya. Kita ajarkan yang sifatnya ilmu, sifatnya ibadah, yang sifatnya akhlak yang baik. Kita tularkan, kita tanamkan dari kecil, dari kecil ya seperti itu. Ya, contoh-contoh yang mudah aja. Ini yang keempat lebih detail lagi, yaitu diajarkan ya Al-Qur'an ya sekecil apa namanya sedini mungkin ya, mengajarkan dihafalkan Al-Qur'an, ya hadis, ya bahasa Arab, doa dan ibadah-ibadah yang wajib. Nah, seperti itu. Ini contohnya ya misalnya oh ya, di sini ada yang kenal Ustadz Ibnu ya. Ada yang kenal Ustadz Ibnu dari Nanggela Cirebon. Ustadz Fajar kenal ya? Pernah dengar Ustaz, cuman belum pernah Iya. Iya. Nah, ini saran Ana aja sih. Kalau bisa nanti Oh, yang beliau jadi dulu di tamu. Tunas Quran Ustaz. Iya, yang anaknya Ya, Hafiz Quran ya. Iya. anaknya Hafiz Quran. Nah, saran Ana nanti Ustadz Ibnu ya suruh ngisi ini kajian di apa di Kiat ini atau di Memes ini tentang apa? Tentang cara mendidik anak ya, tentang cara mendidik anak. Nah, beliau itu anaknya ya ada 4. Nah, itu Masya Allah ya, ini sekilas saja baca, nanti lebih lengkapnya kita undang beliau untuk gabung dengan kita. Nah, beliau itu anak yang pertama umur 7 tahun itu sudah hafal Quran 30 juz mutkin. Jadi 5 juz anaknya umur 5 tahun sudah hafal Quran, tapi tidak mutkin, anak pertama ya. Nah, di umur 7 tahun itu mutkin. Anak kedua itu sama mutkin di umur 7 tahun ya. Anak ketiga ini umurnya masih 5 tahun ya, tapi udah 18 juz ya. Anak yang ketiga. Nah, anak yang keempat umurnya 3 tahun, udah 8 juz. Ya, ikhwah, umur 3 tahun udah udah hafal 8 juz. Nah, maksudnya walaupun nggak jelas ya bacaannya, walaupun nggak jelas, tapi sudah
bukan ngafal ya, sudah nyetor 8 juz ya. Sudah nyetor 8 juz umur 3 tahun. Insya Allah nanti kita undang ya. Kita undang bagaimana cara beliau mendidik anaknya. Nah, itu rentetan-rentetannya atau rumus-rumusnya ini yang kita pelajari ini. Sedini mungkin tanamkan cinta ibadah, ya misalnya hafalkan Quran sedikit-sedikit walaupun nggak jelas, ya hadis juga sama, ya yang dikit-dikit aja, ya doa-doa, ya Robbik Firli, doa hujan misalnya, Allahumma shayyiban nafi'an, ya, itu kan kecil, ya cuman 3 kata tapi diajarkan ke anak. Nah kemudian walughal Arabiyah, Arabiyah juga sama dari kecil, ikhwah. Yang penting kan bahasa induknya Indonesia, tapi bahasa Arabnya juga udah diiniin, udah dicekokin ya. Ustaz Fajar lebih paham ya. Itu udah dicekokin ya dari bahasa Arab. Kalau bisa dari umur 3 tahun lah. Ya bahkan dari umur 2 tahun tatkala udah keluar suaranya. Wal ad'iyah, doa-doa yang pendek, wa amalil wajibah, ya wudu itu dijelasin. Ya jadi dari kecil dari umur 2 tahun lah. Ya itu kalau bisa wudu udah diajarin, sholat udah diajarin, azan udah diajarin. Nah, seperti itu. Nah, dari kecil seperti ini, nah insya Allah berhasil ya. Ya, seperti itu. Nah, ini rumus-rumusnya yang disebutkan oleh ulama. Ini bukan dari saya. Dari saya bukan siapa-siapa. Nah, tapi ini dari ulama. Lanjut nomor 5 bacanya ya. Ta'limul tifli al-kalama wal qira'ata wal kitabata fi asgharin wa abkarin ma yumkinu min umrihi. Ya, nah yang benar bacanya fi asghari ya. Fi asghari wa abkari ma, karena dia mudhof ilaihnya ke ma ya. Fi asghari wa abkari ma, ya karena dia mudhof ilaih. Ya, itu agak lebih dakik sih. Nomor 5 ini artinya apa? Diajarkan berbicara, ya berbicara, menulis sama membaca sedini mungkin. Nah, ini penting nih ya. Ibu-ibu salah satu nih baik anaknya ataupun cucunya ataupun keponakannya. Nah, salah satu pendidikan utama yang wajib dilakukan kepada anak adalah jangan sampai anak kenal HP. Ya, jangan sampai anak kenal HP. Nah, jadi kalau bisa ya anak-anak itu jangan sampai tahu HP. Jadi kenapa kok anak-anak zaman sekarang itu ngomongnya lama ya. Kemudian kognitifnya itu lama gitu. Bahkan fisiknya, motoriknya juga lama. Karena mereka kebanyakan anak dari umur 1 tahun itu udah dijejelin HP ya. Dijejelin HP. Itu sebabnya kenapa? Sebabnya ibunya sibuk atau capek, bapaknya sibuk atau capek. Akhirnya dikasih HP. Nah, ini adalah kesalahan terbesar. Kesalahan terbesar. Kalau anak sudah ini HP ya, nih maaf contoh aja ya, misalnya nih pengalaman pribadi misalnya anak saya itu nggak saya kasih HP ya, dan nggak pernah saya kasih ngelihat video gitu sama ustazah, sama ibu sama istri saya juga nggak diinin HP. Nah itu suatu ketika ya, suatu ketika itu sama-sama capek ya. Nah, itu saya kasih HP. Ya, sekali aja padahal ngeliatin video gitu. Nah, itu ke depannya selalu minta HP. Ya, selalu minta HP. Tapi kita nggak ngasih. Itu berhentinya pas 3 hari ya. Pas hari ketiga. Jadi selama 3 hari itu kalau ngeliat HP mintanya video aja. Mintanya video aja selama 3 hari. Tapi kita nggak kasih. Nah, di hari keempat dia lupa. Di hari keempat dia lupa. Nah, itu di hari keempat dia lupa, makanya tatkala saya main HP atau istri main HP di depan anak saya, itu udah nggak ini lagi, udah nggak mau HP lagi itu dia. Nah, kesimpulannya ya HP itu padahal dikasih sekali tapi mintanya 3 hari, apalagi yang udah setiap hari megang HP, wah itu bakalan udah jadi parasit ya. HP itu bakalan jadi parasit dan mengganggu ya kognitifnya, bacanya lama, ngomongnya lama,
fisiknya juga lama, pertumbuhannya lama dan seterusnya jadi lama. Ya, seperti itu. Nah, kalau udah kecanduan wah susah. Makanya Ustadz Budi Azhari pernah ditanya, Ustadz, kalau obatnya apa Ustadz ya? Kalau anak supaya lepas dari HP. Jadi Ustadz Budi Azhari pernah ditanya seperti itu. Kata Ustadz Budi Azhari apa? Ya salahin anaknya, salahin bapaknya sama ibunya. Kenapa dulu dikasih HP? Kalau udah nempel sama HP, udah nggak ada obatnya. Obatnya apa? Direhabilitas ya, kayak orang dilepas dari narkoba. Ya, anak kalau udah tahu hebatnya HP, jangankan anak, orang aja udah kalau udah tertoksik sama HP, wah itu susah lepasnya orang dewasa, apalagi anak ya. Apalagi anak. Jadi dia harus direhabilitas kalau tingkatnya udah candu. Udah candu. Nah, makanya HP ini salah satu penghancur ya pendidikan anak dini di masa dini. Nah, jadi HP ini ya yang sekarang anaknya suka main HP, dah direhab aja udah. Direhab, jihad lah, ibunya, neneknya, bibinya jihad ya. Orang tuanya khususnya jihad, dah diambil HP-nya. Insya Allah dalam beberapa hari, insya Allah bakalan dia terbiasa. Jadi nggak pegang HP. Ya, seperti itu. Nah, HP penghancur dah. Semuanya jadi rusak kalau ada HP bagi anak. Lanjut nomor 6. Ustazah siapa? Ya tadi ya. Silakan untuk Pak Fauzi. Pak Fauzi. Ya, bentar. Sudah tergabungkah Pak Fauzi? Sudah. Ya, ahlan Pak Fauzi. Silakan Pak. Silakan Pak Barakallahu Fauzi. fiik. Barakallahu. Ya. Ihdharul tifli ilal masjidi wa majlisil ilmi wa liqa'il ulama'i. Ya, nah yang keenam Ibu, supaya anak kita jadi orang soleh, kata ulama, bukan kata saya ya, kata ulama, ihdharut tifli ilal masajid, yaitu mengajak anak ke masjid dari kecil Bu. Pak, ya cucu atau anak ajak ke masjid ya, ajak ke masjid dari kecil, wa majalisil ilmi, ikut kajian ya. Anak kita ikut kajian. Di kitab saya yang 40 nasihat penuntut ilmu itu saya jelaskan tuh kisah-kisah anak kecil diajak ikut kajian. Nah, seperti dari umur setahun ya Imam Suyuti umur 2 tahun itu hadir diajak sama bapaknya ke majelisnya Imam Ibnu Hajar ya. Makanya sangat beruntung sekali itu Imam Suyuti diajak bapaknya tuh. Sanadnya masih nyambung sama Imam Ibnu Hajar ya. Makanya Imam Suyuti masih bisa bilang syekhuna ya kepada Imam Ibnu Hajar ya, walaupun nggak ngambil secara diroyah tapi ngambil secara riwayah. Begitu juga Imam Abu Musa Al-Madini ya, umur 1 tahun udah diajak keliling ulama dan akhirnya jadi ulama beneran Abu Musa Al-Madini. Imam Suyuti juga seperti itu. Waliqa'il ulama dan bertemu ustadz, bertemu ini. Ya, jadi gini, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kalau bisa ya kenangan anak itu ya, itu ingatnya dia diajak ke masjid, diajak ke majelis taklim, ke masjid fulan, ke majelis fulan, ustadz fulan. Kalau bisa literasi hafalan anak tuh itu. Ya, jangan sampai hafalan anak cuman Oh, diajak ke bakso ini, diajak ke bakso itu, diajak ke tukang hucap ini, diajak ke tamkot ya, diajak ke tamcil misalnya, diajak ke terus-terus. Jadi hafalannya anak itu bukan ke mall, bukan ke pasar. Kalau bisa hafalannya anak itu adalah ke masjid. Nah, ini contohnya ya, ini contoh saja. Salah satu yang saya ingat dari orang tua saya, ya, saya dari SD itu selalu diajak kajian di masjid di Jakarta itu. Ya, diajak ke beberapa masjid dan diajak ke pengajian. Alhamdulillah ketika itu dari kecil itu ya SD ya, anak SD, saya ikut pengajian ya majelis taklim di masjid itu. Saya sempat terbetik gitu. Ya Allah, kayaknya kepengen dah mau jadi ustadz kayak gitu tuh.
Masya Allah ngajarin orang ya. Kemudian enak duduk di masjid dari maghrib sampai isya ya, ngajarin orang, kemudian dihormati sama orang. Kemudian kalau dia tanya, ada yang nanya dia bisa jawab gitu. Saya ketika itu SD itu terinspirasi banget gitu. Ketika itu, oh enak ya jadi ustadz kayaknya. Jadi bisa ngajar tadi yang saya sampaikan ya. Dan ketika itu saya terbetik, ya Allah, coba saya bisa jadi kayak gitu ya. Ya mungkin ya salah satu sebagian kecil dari doa itu mungkin terijabah lah. Alhamdulillah walaupun sedikit ya, sesekali saya ngajar seperti itu. Nah, penting tuh anak ya punya memori, itu diajak sama sama sepuhnya itu ke majelis taklim, ketemu ulama. Ya jangan sampai apa namanya ingatannya itu mall dan seterusnya ya. Lanjut Ustadz, Ustadz Febi nomor 7. ilko ul kisosi wa riwayati anil ibadati wal ilmi wal ulama'i. Ya, lanjut baca lagi. Al iktisabul mubakkiru al mawahibut tiflu Ya, lima wahibi. Ya, lima wahibit tifli wa taujihiha. Ya. Lima wahibit tifli wa taujihiha. Ya, lanjut nomor 9. Takwinul maktabati al makru'ati wal masmu'ati fi manzili. Iya, fil manzil. Nah, yang ke-6, yang ke-7 apa? Selalu dikasih kisah-kisah. Nih kayak gini nih, kita selalu ngasih kisah ke anak. Ya, jadi ibu-ibu salah satu metode ngajar anak yang paling efektif adalah kasih kisah ya, nyeritain. Ya, kisah-kisah nyeritain. Apa namanya? Itu salah satu yang efektif. Ingatan kekuatan kisah itu sangat dahsyat ya kepada anak ya. Saya pernah dan sering beberapa kali apa namanya nyeritain keponakan saya ya. Keponakan saya ceritain ya kisah-kisah Nabi, kisah sahabat. Nah, keponakan saya ketika itu sudah SD lah. Itu saya ceritain ya kisah tersebut sekali padahal. Nah, langsung karena dia terkesan, akhirnya keponakan saya ini cerita kepada ibunya. Ya, cerita saya yang tadi itu detail. Tatkala dia cerita, saya nguping di belakang pintu. Ya, saya ceritain dia, kemudian ponakan saya ceritain ke kakak saya. Nah, saya nguping di belakang pintu. Itu saya dengar dia cerita detail kisahnya nggak ada yang terlewatkan sama sekali. Bahkan sampai apa namanya reaksi wajah saya ketika itu diulang lagi sama reaksi wajahnya sama dia dan nggak ada yang terlewat sama sekali. Masya Allah. Itulah hebatnya anak kecil mengkopi apa namanya anak ya secara audio bahkan visual juga diterekam sama anak. Al-iktisyaful mubakir artinya menemukan ya sedini mungkin menemukan keahlian anak. Ini anak kognitif nih misalnya. Ya, maka disuruh ngafal, disuruh membaca yang cepat sedini mungkin dimaksimalkan dan seterusnya. Nah, yang ke-9 ini membuat perpustakaan. Ini 6 menit lagi ya, 6 menit lagi kita kajiannya. Takwinul maktabatil makru'ah wal masmu'ah fil manzil itu menyusun atau membentuk perpustakaan baik bentuknya buku ataupun audio. Ya, jadi al-makru'ah ini maksudnya buku, al-masmu'ah yaitu audio. Jadi perbanyak perpustakaan. Ya ini ikhwah, ini langsung saja saya udah nggak dibaca lagi, saya langsung ceritakan ya. Ini cerita pertama yaitu kisah 6 menit lagi nih, mohon maaf. Ini kisah ibunya Imam Malik ya. Imam Malik pernah berkata menceritakan tentang ibunya. Ini contoh-contoh sosok ibu yang berjasa membentuk anaknya hingga menjadi ulama. Salah satunya adalah Aliyah bintu Syarik. Al-Aliyah bintu Syarik binti Abdurrahman Al-Asadiyah, ini ibunya Imam Malik. Nah, suatu ketika Imam Malik bercerita, ya, nasya'tu wa ana gulam fa'ajabanil akhdhu minal mughannin. Dulu lagi saya masih kecil ya, kata Imam Malik,
saya ini anak biasa ya. Fa'ajabanil akhdhu minal mughannin ya. Saya tertarik untuk bisa menjadi mughanni. Mughanni di sini maksudnya penyair ya. Penyair ya. Kata ibunya, akhirnya bilang ke ibunya, "Mak ya, Ibu, Mak ya, Umi ya, kayaknya Malik mau jadi penyanyi dah." Malik mau jadi penyair. Nah, kata ibunya apa? Ini cakep nih. Kata ibunya apa? Ya bunayya innal mughanni idza kana qabihal wajhi lam yultafat ila ginai. Malik, ya jangan jadi penyanyi. Penyanyi itu kalau mukanya jelek nggak dilihat sama orang ya. Jadi penyanyi, penyair ya, ya pembawa acara ya apa semuanya itu yang dilihat itu sebenarnya bukan syairnya. Mughanni di sini namanya penyair ya, bukan penyanyi ya. Penyair itu yang dilihat itu bukan syairnya sebenarnya, tapi yang dilihat itu wajahnya ya. Kalau orangnya jelek nggak bakalan dilihat syairnya. Udah fadail ghina, udah jangan jadi penyair kamu. Watlubil fiqh, jadi ahli agama aja, jadi ustadz aja. Nah, Imam Malik lagi masih kecil ya denger nasihat gitu langsung langsung ajib ya, langsung langsung kemakan, langsung terbawa oleh nasihatnya. Ini pentingnya nasihat kepada anak untuk menjadi mendalami agama dan mendalami ahli fikih ya, mendalami ilmu agama dan ibadah. Nah, nasihat yang kedua adalah Imam Malik pernah bercerita, saya dipakaikan waqala Malikun, halaman ini halaman kelima ya, halaman kelima ya, waqala Malikun albasatni thiyaban musyammarah. Saya itu kalau mau sekolah ya, kata Imam Malik, saya kalau mau sekolah itu dipakein sama ibu saya. Nah, ini dalil bahwasanya Imam Maliknya masih kecil ya. Jadi kalau ada pertanyaan, anak kecil itu ingat jangka panjang itu umur berapa? Umur 3 tahun ke atas ya. Umur 3 tahun ke atas itu udah punya jangka panjang. Jadi kemungkinan Imam Malik ini bisa jadi umurnya masih 3 tahun ya. Umurnya masih 3 tahun atau 4 tahun. Itu mau ngaji dipakein sama ibunya. Sampai terekam tuh sama ibunya. Sama Maliknya masih teringat. Saya dipakaikan sama ibu saya, pakaian tapi musyammarah. Musyammarah tuh ininya dilipat. Ya, ininya telapak tangannya dilipat ya, digulung, musyammarah. Ya supaya apa? Supaya menandakan Malik, ini apa pergelangan baju tangan kamu ini udah digulung. Inilah saatnya untuk bekerja keras ya. Tulis ilmu yang sebanyak-banyaknya, tulis hadis sebanyak-banyaknya. Wa wada'at tawilata 'ala ra'si, dipakein peci ya. Nih anak dipakein peci sama ibunya. Nih ada contohnya dari salaf yaitu Imam Malik ya. Idhab faktub al-an. Nah, terus juga nasihatnya lagi saat bawahnya, wa qalat ummuhu yauman idhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Wahai Malik, belajarlah kamu kepada Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Belajarlah adab ya. Belajarlah adab dari Rabi'ah ya sebelum kamu mengambil ilmu. Nah, ini dalil bahwasanya ibu kalau bisa mementingkan akhlak ya. Ya, ibu dari kecil ya, dari kecil anak itu dari kecil ibu harus memperhatikan akhlak anaknya. Ya apa namanya? Ya akhlak, benar-benar akhlak. Misalnya yang contohnya misalnya, ya misalnya walaupun dia imut misalnya, anak kecil misalnya disuruh melotot gitu, anak kecil disuruh melotot kepada orang tuanya, sini sini melotot melotot ke Abi, melotot ke Umi, ya, itu kan lucu, anak kecil melotot. Nah, jangan diajarin melotot ke orang tua misalnya, atau jangan diajarin teriak di hadapan orang tua. Nanti walaupun imut ya, walaupun imut, nanti bisa jadi udah gedenya dia melotot ke orang tua ya. Kata Abu Hurairah apa? Man syadda ila walidayhi at-tarf faqad aq. Ya, barang siapa yang melotot kepada orang tuanya, wah itu udah durhaka yang paling tinggi, kata sahabat Abu Hurairah. Artinya yang detail-detail kecil yang berkenaan dengan adab anak kecil harus diajarin. Nah, kemudian ini contoh yang kedua, ini saya bawahnya Ustaz, baris keempat ini Imam Sufyan Ats-Tsauri ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya baris keempat, beliau berkata, ya bunayya utlubal ilma, baris keempat Ustaz. Imam Sufyan Ats-Tsauri ya. Baris keempat Imam Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau apa?
ya bunayya utlubal ilma wa ana akfika bimagzili hadza. Jadi ini perjuangan ibu ya. Ini perjuangan ibu harus terakhir nih ya, terakhir. Ini perjuangan ibu, Masya Allah. Beliau sebelum terakhir Imam Abu Hurairah Imam Sufyan Ats-Tsauri, ibunya janda, bapaknya ya, suaminya nama ibu nggak dijelasin ya. Abu Sufyan Ats-Tsauri ini anak yatim ya, bapaknya udah meninggal, ibunya sendiri single parent ya. Ibunya single parent ya, nggak punya harta, nggak punya warisan, nah miskin, tapi tatkala ngelihat anaknya itu suka dengan ilmu, akhirnya ibunya Sufyan Ats-Tsauri ini memutuskan untuk nggak nikah lagi. Ya, satu. Kemudian kedua, kerja. Ya. Kenapa nggak nikah lagi? Takutnya malah sibuk ngurusin suami misalnya. Nah, akhirnya nggak apa-apa lah. Saya nggak punya pemasukan dari nikah misalnya, dari suaminya. Tapi saya tetap bekerja keras untuk masa depan anak saya ini. Nah, ini jadi walaupun dia single parent, tapi semangat bisa menghasilkan anak seperti Sufyan Ats-Tsauri. Akhirnya dia kerja sebagai penenun. Ya, penenun ya, nggak gajinya atau pemasukannya nggak seberapa, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi jangan menghina pemasukan kita ya. Yang penting selama kita bekerja untuk anak, itu insya Allah berkah ya. Anaknya bisa jadi anaknya bisa jadi ulama, orang soleh, orang besar. Begitu juga Imam Syafi'i, halaman 6, halaman 6 ya. Imam Syafi'i, ini sama juga ibunya single parent, namanya siapa? Fatimah bintu Asad. Ibunya Imam Syafi'i, ini maaf kita tambahin berapa menit ya. Ini saya selesaikan dulu ceritanya sebentar. Nah, Imam Syafi'i ini nama ibunya Fatimah bintu Asad juga sama. Single parent juga. Bapaknya meninggal. Ya, tatkala masih di kandungan. Sebagian ulama bilang tatkala Imam Syafi'i umur 2 tahun. Ya, sebagian riwayat mengatakan enggak, tatkala Imam Syafi'i masih di kandungan. Ya, anaknya sudah, bapaknya udah meninggal. Ya, bapaknya meninggal. Bapaknya siapa namanya? Idris ya. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Nah, Idris ini udah meninggal tatkala Imam Syafi'i masih di kandungan. Sebagian riwayat tatkala masih umur 2 tahun. Akhirnya ibunya yang nggak gentar ya, nggak move on ya. Ya, maksudnya move on ibunya, nggak putus harapan. Ibunya ini langsung bawa Imam Syafi'i ini ke Mekah ya, ke Mekah. Karena kenapa? Mekah ketika itu adalah gudangnya ilmu ya, gudangnya para ulama ya, pabriknya ulama. Akhirnya dibawa ke Mekah supaya bisa ngaji di Mekah. Nah, ini Masya Allah, dari lahirnya di Gaza ya, di Gaza, di Palestina sekarang nih ya. Semoga Allah segera ya memberikan kemenangan bagi saudara-saudara kita di Gaza. Amin ya rabbal alamin. Nah, di Amin. Gaza ini Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i orang Gaza ya, lahirnya di Gaza Imam Syafi'i. Nah, akhirnya dibawa dari Gaza ke Mekah. Nah, dari Gaza ke Mekah itu 1.500 lah, kisaran 1.500 kilo lah. Ya itu Masya Allah. Dulu ya kita kadang-kadang ya di sini kita hijrah ke Jakarta aja nyari duit aja berat ya. Padahal tinggal naik Luragung kan. Tinggal naik Luragung 5 jam nyampe. Nah, naik bis-bis yang lain nyampe. Nah, kita ke Jakarta aja berat. Nah, ibunya Imam Syafi'i dari Gaza 1.500 km. Ya, naik onta itu pun ngutang ya, kudu ngutang ya, bayarnya mahal. Ya, bisa jadi jalan kaki, setengah naik onta, setengah jalan kaki. Nah, bawa Imam Syafi'i umur 2 tahun. Imam Syafi'inya tadi itu berdua tahun. Dengan seorang ibu ini ya, single parent, ditinggal suami, tapi tetap bisa mendidik anaknya sampai anaknya menjadi orang besar. Dididik sama ibunya ini Imam Syafi'i, sampai Imam Syafi'i bisa hafal Quran ketika umurnya 7 tahun. 30 juz 7 tahun. Ini bukan hebat Imam Syafi'inya. Ini hebat ibunya. Kalau ada orang hafal Al-Quran umur 30 tahun ya, umur 50 tahun, umur 40 tahun hafal Quran 30 juz, itu hebat dianya.
Tapi kalau ada anak kecil ya, ngafal Quran 7 tahun itu hebat orang tuanya. Ya. Nah, kemudian tatkala umur 10 tahun itu Imam Syafi'i itu ya anaknya hebat juga, tapi yang lebih hebat adalah ibunya. Imam Syafi'inya hebat, pinter, tapi yang lebih pinter, lebih hebat adalah ibunya. Umur 10 tahun Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta. Isinya hampir 1000 hadis ya. 1000 hadis dengan sanad Bapak Ibu ya. Ini Imam Syafi'i hafal dengan jasa pendidikan ibunya. Ini terakhir kisah Imam Ahmad. Kisah Imam Ahmad ya. Kisah Imam Ahmad ini juga sama single parent ya. Ibunya ini sama juga single parent. Nah, ini kenapa kok saya menekankan single parent? Karena ya kita nih ibu yang masih punya suami ya, anak yang masih punya bapak, seharusnya kita harus lebih sukses dari mereka gitu. Ya mereka dengan kekurangan yang segitu kurangnya, ya nggak punya suami, wah itu mah udah parah sekali ya. Nah tapi walaupun single parent tapi masih bisa ya melahirkan, mencetak anak yang luar biasa suksesnya. Nah ini luar biasa ya. Nah salah satu kisahnya apa? Imam Ahmad baca halaman 6 paling bawah, Set. Halaman 6 paling bawah. Ya, kata Imam Ahmad apa ini terakhir? Udah terakhir ini. Qala Imam Ahmad, kana tuqidhuni qabla sholatil fajr. Nih perjuangan ibunya Imam Ahmad. Sebelum subuh itu Imam Ahmad udah dibangunin sama anaknya, sama ibunya. Ya, jadi Masya Allah dari kecil udah diajarin tahajud ya Imam Ahmad ini. Ya, bahkan Imam Ahmad pernah nyindir ya, Imam Ahmad pernah nyindir ya, penuntut ilmu yang nggak sholat malam itu bukan penuntut ilmu ya, kata beliau, kata Imam Ahmad. Ya itu kenapa nasihat ini bisa lahir ya gara-gara ibunya, gara-gara dididik sama ibunya apa namanya sebelum subuh itu kudu tahajud. Masya Allah, ini sebagai ini tahadus binima aja ya. Orang tua saya itu sebagaimana diceritakan oleh beliau ya, itu selama 40 sekian tahun itu nggak pernah ketinggalan sholat tahajud kecuali beberapa kali. Ini bapak saya pernah cerita dari umur 28 tahun, bapak saya ini nggak pernah ketinggalan tahajud. Ya, sampai sekarang. Dan memang benar, saya selama tinggal sama orang tua dari masih kecil itu pasti udah sebelum subuh itu minimal jam 3 lah. Jam 3 itu udah bangun. Ya udah bangun, kata bapak saya nggak pernah ketinggalan. Begitu juga ibu saya nggak pernah ketinggalan tahajud dari umur 28 tahun, sekarang umur 73 ya. Allah yahfadzuh. Nah, umur 73, berapa tadi tuh? 28 ke 73, 45 tahun. Selama 45 tahun itu nggak ketinggalan tahajud, bapak saya, kecuali hitungan jari. Dulu tatkala masih apa namanya, Pantura, masih belum ada tol Cipali. Nah itu Pantura itu kan kalau pulang kampung kan bisa seharian. Jadi bapak Ana kalau pulang kampung, dan Ana masih ingat lagi masih Pantura itu berangkatnya misalnya sebelum maghrib ya, nyampe setelah subuh. Nah itu makanya nggak bisa tahajud, dan mungkin bapak saya nggak tahu tahajud di tata cara tahajud di kendaraan. Nah artinya selama 45 tahun itu nggak ketinggalan tahajud sama sekali. Kecuali beberapa kali, dan itu pun tatkala pulang kampung saja, dan tatkala masa-masa Pantura itu. Ya, apa namanya? Begitu juga guru saya itu umur 70 tahun, rahimahullah, beliau wafat umur 70 tahun, punya anak 14-nya hafal Quran semua. Guru saya S3 Madinah punya anak 14-nya hafal Quran semua. Dan saya kenal sekali sama yang anak nomor 4 ini, ngobrol ke saya, bapak saya kata dia, namanya Amin ya, kata dia, bapak saya itu paling galak masalah tahajud. Kata dia, wah paling galak masalah tahajud. Kalau nggak tahajud, wah udah, habis subuh siap-siap diomelin. Ya, makanya jadi 14 orang ini anaknya hafal Quran semua. Guru saya namanya kayak Abdul Muhid Abdul Fattah ya, rahimahullah, udah meninggal. Nah ini sekarang kita ngejelasin Imam Ahmad ya. Imam Ahmad masih kecil, habis subuh tuh udah disuruh tahajud.
Nah, airnya ketika itu dingin. Nah, akhirnya dimasakin air dulu ibunya. Lihat ya perjuangannya, masak air dulu. Masak air kan dulu kayu bakar dulu, pakai tunggu dulu. Dulu kan pakai hawu ya. Belum belum ada kompor, makanya masak air dulu. Nah, kemudian sholat subuh bareng sama Imam Ahmad. Ibunya ini sholat subuh bareng sama Imam Ahmad, padahal rumahnya jauh. Wakanat dari Ba'idah, rumahnya jauh. Dan ibunya yang lebih ajib lagi, ibunya nunggu sampai pelajaran habis subuh ini selesai. Jadi pelajaran di masjidnya ini habis subuh. Ya, sampai syuruk. Nah, ibunya Imam Ahmad ini nunggu sampai syuruk. Nungguin Imam Ahmad ini itu perjuangannya. Itu baru jam subuh ya. Masak air, kemudian nganterin sampai nungguin di masjid. Nah, itu semua akhirnya Imam Ahmad ya bisa dengan jasa ibunya itu bisa menjadi salah satu ulama besar terbesar ya sepanjang sejarah. Ya mungkin cukup sekian. Ini udah offset ya, waktunya udah offset 11 menit. Ya mungkin cukup sekian. Kalau ada yang kurang, insya Allah diomongkan, ditanyakan di grup. Ustadz Fajar, halo. Sepertinya izin ya. Siap, Halo, Ustaz. Ustadz Fajar. Siap, siap, Ya, Ustaz. ya sepertinya izin di Saudi di Madinah udah maghrib. Di Siap, Ustaz. Madinah udah maghrib. Ya, ikhwah, bapak-bapak, ibu semuanya, semoga yang kita ilmu yang kita dapat yang kita pelajari di 1 jam setengah ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Langsung tutup doa kafaratul majlis saja ya, Ustaz ya. Siap. Ya, sudah malam ya. Ya, kita tutup dengan Ya. doa kafaratul majlis. Jazakumullah khairan kepada semuanya. Ya, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan ketemu di pekan depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khairan, Ustaz. Afwan. Ya. Insyaallah untuk rekaman nanti kita akan share di grup ya. Ya. Syukran, Ustaz. Jazakallah khairan. Insyaallah. Sehat-sehat. Afwan. Kita izin di live kan semua. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.